hianatin aku, Mas. Kamu masih berhubungan sama dia. Ini buktinya, Mas, lihat. Kacang amat sih lu. Anak lu kenapa lagi tuh? Bolehin dong. Aku kan capek pulang kerja. Lu dulu gue. Bikin gue nggak sibuk. Apanya, Mas? Seharian cuma meja HP aja di rumah, nggak ada kerjaan kayak gitu, Mas. Oh, jadi lu anak selama ini gue cuma main handphone doang di rumah. Lu merasa diri lu nyari duit. Ngomong itu jangan pakai emosi dong, Mas. Ngomongnya baik-baik. Lu yang banyak-banyak emosi gue. Lu harus gue sekarang. Lu mau nolak, ini kan udah kewajiban lo sebagai istri. Iya, aku tahu ini kewajiban, Mas. Tapi kali ini aku emang lagi capek banget, Mas. Udah, ngomong. Ya, dia malah tidur. Woi, bangun, woi. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan kamu saling meminta satu sama lain. Dan dengan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz, Bukhari Muslim juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Hasnah. Assalamualaikum Ibu. Ya, baik Ibu, langsung saja cerita ke kita. Ibu ada permasalahan seperti apa? Saya menceritakan tentang pernikahan saya. Saya berpikir, apa karena ini dari tidak dapat restunya pernikahan kami karena saya menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tua kami. Lalu seperti apa kehidupan rumah tangga Ibu setelah menikah? Sehingga Ibu beranggapan seperti itu? Iya, soalnya kehidupan rumah tangga yang saya jalani ini pahit sekali, Mas, gitu. Dari awal baru 2 tahun perkawinan saja, saya sudah menanggung beban sebagai pemberi nafkah di keluarga. Saya juga di KDRT. Suami tidak kerja sama sekali? Ya, freelance. Jadi pendapatan pas-pasan, kebetulan saya bekerja dan saya juga dulu di keluarga besar, menjadi tulang punggung, jadi sudah biasa menafkahi keluarga. Jadi saya karena cinta ya Mas, jadi saya bisa mencukupi semuanya untuk menutupi kekurangan dia. Nah, yang membuat orang tua Ibu Hasnah nggak setuju pernikahan itu? Iya, jadi kedua pihak, salah satu pihak itu karena usia suami lebih muda dan dari pihak saya posisi kerja saya lebih tinggi dari suami saya. Jadi itu yang melatar belakangi keluarga tidak setuju. Menyetujui, iya. Baik Pak Ustadz, memang ada kaitannya restu orang tua dengan harmonis atau tidak harmonisnya dalam sebuah keluarga? Memang ada sebuah hadis, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu sejalan dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, pada hakikatnya Allah nggak ridho. Apalagi nih seorang perempuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perempuan itu yang berhak menikahkan adalah wali, bapaknya. Nah, kalau bapaknya nggak setuju, maka sebaiknya pelajaran bagi kita, dicarikanlah orang yang disetujuin orang tua. Untuk apa? Biar nanti kalau orang tua ridho, Allah juga ridho.
Kan identiknya kalau Allah ridho, hidup kita itu nyaman. Kenapa sih? Ridho itu makomat, tingkatan yang paling tinggi. Kalau semua sudah ridhonya Allah, nikmat kita. Sebanyak apapun harta kita, rumah mega, mobil mewah, kalau Allah tidak ridho, apa manfaatnya? Tidak ada. Maka yang belum, kita yang belum menikah, siapa yang belum menikah, kalau tidak diridhoin oleh orang tua, apalagi sebabnya dilihat. Kalau sebabnya masalah agama, ini yang utama. Sampai ada sebuah hadis mengatakan begini, injakun, kalau ada seseorang laki-laki datang kepadamu, ini orang tua nih, mantardona dinahu, yang kau ridhoi agamanya. Jadi standar bahwasanya menantu laki-laki nanti agama memang sama dengan perempuan. Perempuan itu dinikahin karena 4. Tapi yang kata Rasul, fasad bidatin din, yang paling utama pegangan agamanya. Berarti sama, perempuan itu dinilai agamanya, laki-laki juga. Kalau ini sudah jadi standar kita, nanti jadi ridhonya Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Yang kedua tadi ada kisah menarik dari Ibu Hasna, di mana beliau cerita alasan orang tuanya masalah umur. Di dalam syariat itu sebenarnya tidak menjadi masalah umur. Mau umur berapa ya? Contoh yang paling konkret baginda Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan Khadijah, umurnya beda jauh. Nah, itu artinya tidak menjadi masalah. Apalagi kalau saling mengerti, tapi agama yang paling penting. Dan ketika ada masalah lagi yang disebut tadi, ini masalah status. Ternyata menurut ibunya, menurut bapaknya, pekerjaannya atau levelnya lebih tinggi daripada. Memang sebenarnya boleh kok perempuan itu asal ridho dinikahi oleh misalnya orang miskin, asal ridho. Tapi ada menarik, ada seorang sahabat pernah bahasanya mengadu kepada Rasulullah karena ini perempuan dilamar oleh 2 orang laki-laki. Kemudian Rasul mengatakan, kalau ini miskin, kalau ini kaya, kamu milih aja yang kaya. Memang boleh, hukumnya boleh, tetapi yang nomor 1 adalah karena agama. Nah, kenapa standarnya agama? Nanti kalau agama jadi nomor 1, harta, pangkat, lain-lain itu bisa selesai. Karena ukurannya adalah ridhonya Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Toh ini kan diceritakan kepada kita untuk pelajaran bagi kita. Ini sudah berlalu. Apa yang dipentingkan? Saya perlu tanya Ibu Hasna dulu, yang menikahkan orang tuanya? Tidak, Kak. Saya karena kami minta rezeki tidak datang. Ini juga pelajaran. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustaz? Iya. Wali itu yang pertama bapak. Kalau bapaknya nggak mau, ya memang boleh. Kalau secara syariat bisa jadi dibenarkan, tapi dibenarkan ada wali yang lain. Ini persoalannya sudah lewat. Sudah lewat ya sudah. Maka kita harus perbaiki dengan bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Karena orang tua dulu tidak ridho. Maka saran saya, Ibu Hasna datang kepada orang tua. Minta ampun, minta maaf kepada orang tua. Biar nanti diridhoi. Karena biasanya kalau ridhonya orang tua, nanti Allah akan ridho. Sudah ini udah lewat, Bu, saya minta maaf kepada Bapak. Bapak Ibu masih ada? Sudah nggak ada. Berarti kalau nggak ada. nah ini begini. Mintalah lebih sholat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, anggap ini kesalahan saya. Saya minta ridhonya ya Allah, orang tua udah nggak ada. Berdoa, doain orang tua. Saya kira kalau berkenan, datanglah kepada kuburan orang tua, mendoakan. Mendoakan, ya Allah mudah-mudahan saya diampunin, orang tua juga diampunin. Nanti insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan akan lebih baik kehidupan. Karena sekali lagi ridhonya orang tua itu penting sekali. Bahkan ada seorang teman saya, dia itu pengusaha besar, sekolah tidak, hanya modalnya ridhonya orang tua. Dia itu pernah dapat proyek sekian miliar, digagalin gara-gara di tengah jalan orang tuanya telepon. Subhanallah. Artinya adalah orang tua nomor 1. Ya. Luar biasa. Nah, Ibu Hasna berapa lama menjadi tulang punggung dari keluarga sendiri? 2 tahun, karena itu sisanya dari hasil kerja saya. Susah, Setelah itu saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Suami nggak Alhamdulillah menafkahi? suami dapat kerja.
Oh, sudah bekerja. Ya, tapi memang dari awal pernikahan pun saya tidak pernah dinafkahi karena kan saya yang dari pacaran memang saya yang menanggung semua. Seumpama kita mau nonton, mau makan, naik taksi itu memang semua saya. Ya, jadi keluarga besar juga nyalahin dari situ. Oke. Karena dari dulunya udah kebiasaan diemong ya bahasanya. Jadi sudah terbiasa apa ya? Lalu kemudian katanya pernikahan Wasna sempat ada kericuhan di situ. Penyebabnya? Ya, jadi yang 2 tahun perkawinan yang saya mulai melanggar itu, saya lihat ada SMS membicarakan tentang ada pertemuan semalam. SMS-nya siapa? Handphone suami. Handphone suami. Ini bunyi suaminya masih tidur. Pas saya buka nama laki-laki. Nama laki-laki. Tapi pas saya lihat SMS-nya itu pembicaraan perempuan. Jadi ibu curiga. Iya, saya tanya nama laki-laki, dia bilang tidak kenal. Tapi saya pernah ingat nama itu. Cuma saya lupa. Akhirnya lama-lama saya ingat juga laki-laki itu adalah pacar dari teman kerjanya suami saya yang dulu bikin pacaran kita putus. Jadi saya pacaran sempat putus karena wanita itu. Setelah menikah 2 tahun, ternyata suami ketemu lagi dengan wanita itu. Nah, yang itu tadi bilang laki-laki itu suaminya si wanita Iya, itu? jadi juga dia. Atau? Dia jadi juga, saya jadi juga. Oh. Gitu. Terus ibu mencoba mengkonfirmasi? Iya, saya konfirmasi, tapi malah saya Habis maksudnya? saya dimaki-maki. Terus saya dikata-katain perempuannya nggak benar. Padahal itu udah nafkahin. Saya udah jadi tulang punggung. Saya udah jadi robot. Saya kerja, saya ngurus anak, saya ngurus rumah. Tapi giliran itu kesalahan dia, tapi saya. Handphone saya yang dibanting, saya yang dilempar barang. Masih berhubungan sama Yeti kan, Mas? Kamu tega hianatin aku, Mas. Kamu masih berhubungan sama dia. Ini buktinya, Mas, lihat. Kacang amat sih lu. Tega banget, Mas. Kamu hianatin aku. Kamu lebih belain dia daripada aku, Mas. Bisik lu. Ganggu aja lu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini jelas pelanggaran terhadap firman Allah. Di mana Allah memerintahkan kepada kaum suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, ma'ruf. Enggak boleh sampai di ayat yang lain wallati takhafuna nusyuzahunna. Orang-orang yang kalian takutin, istri-istri takut berbuat nuzus itu serong gitu misalnya, itu nasihatnya 3, fa'idhuhunna, nasihatin dulu. Ini di Qur'annya nih. Kemudian wahjuruhunna fil madoji, pisah ranjang. Yang terakhir wadribuhun, pukul. Ini padahal istri. Nah ini terbalik. Seorang istri menanyakan klarifikasi kepada suaminya, ternyata malah terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa kita sekarang namanya suaminya yang selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pelanggaran. Wahai suami, jangan kalian berbuat kasar. Ayat tadi bahwasanya seorang suami boleh menasihati, menjauhi dari ranjang, memukul. Ini prakteknya itu kita baca di dalam hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah itu dalam sebuah riwayat tidak pernah memukul anak kecil,
perempuan, budak, gak pernah. Artinya kita kan pengen mempraktekkan ayat, tapi bagaimana caranya? Walaupun dia ngomong wadribuhun, boleh memukul, tapi Rasul nggak pernah. Ini artinya sebetulnya pukulan itu nggak boleh yang menyakitkan, nampar nggak boleh, nggak boleh. Kadang-kadang kata-kata pun itu sudah pukulan loh, sudah nggak boleh. Ini ada ulama-ulama kontemporer mengatakan wadribun itu nggak perlu pakai pukulan, apalagi pakai pentung, pakai kayu, nggak boleh. Karena di dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah jangan menyakitkan. Mukul yang nggak menyakitkan loh. Mukul sekarang bisa lagi bukan lagi dengan alat, dengan kata-kata yang kasar. Itu sakit loh. Kadang-kadang sakit hati itu bisa lebih panjang daripada sakit fisik. Nah, ini pemirsa, jangan sebagai suami mentang-mentang dia punya kewenangan, punya kekuasaan, punya apalagi suaminya nggak bekerja, sudah dikasih makan. Ini orang mau dibilang enggak. Ada kisah memang dalam hadis diceritakan begini. Ada seorang suami pada lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, istri-istri kita ini pada bangkang nih. Gitu. Lalu Rasul mengatakan, ya udah kalau bangkang silakan Anda hukum. Besoknya lapor, istri-istrinya datang. Bukan ya Rasul, malah dia yang kurang ajar. Dia yang menyanyiakan kami, kasar. Dibalik, akhirnya diancami para suami, jangan menyakitin mereka. Bahkan hadisnya mengatakan, masa iya orang yang biasa memuaskan nafsu kita, malah kita siksa. Naudzubillah min dzalik. Dilarang oleh agama. Nah, Pak Ustadz, ketika para istri mendapatkan penyiksaan seperti itu, kekerasan seperti itu, boleh melawan kekerasan yang sama nggak Pak Ustadz? Misalnya melawan, Nah, dilawan gitu. betul. Kalau ada kemungkaran, kita harus menghentikan. Ini konsepnya. Suami berbuat kasar, berbuat mungkar, kita hentikan. Lah, melawan itu untuk menyetop kemungkaran dia. Kenapa dia mau berbuat jahat? Dia mau menampar. Ya kita stop. Tapi bukan lagi lebih kuat. Misalnya dalam contohnya istrinya jago silat misalnya, tertendang misalnya, yang enggak gitu, penting di stop. Jangan sampai kemungkaran itu kita lahirkan kemungkaran berikutnya. Begitu, pas jago silat ditonjok, dipukul, ditendang, salah. Diberhentikan. Kenapa Anda mukul? Kalau misalnya ditangkap boleh. Oh, ini persoalannya adalah bertanya klarifikasi. Kan begitu. Jadi jangan sampai para ibu, para istri takut. Kalau memang benar, dia benar, posisi benar, nggak usah takut. Sekarang kita itu tidak hanya syariat, ada perlindungan anak, perlindungan perempuan, ada loh. Jangan sampai hak-haknya wanita itu dilanggar. Keluarga ibu atau keluarga suami tahu kalau suami melawan KDRT? Saya nutupin, saya nggak mau mereka kepikiran. Pasti berat banget ya Mas menjalankan hari-hari seperti itu. Nah, Ibu Ahmad sendiri pernah coba tanya suami kenapa kok sampai begitu teganya menyakiti? Ya, saya udah pernah. Jadi dari kami itu tidak bisa ada ketemu pembicaraan, komunikasi yang baik itu tidak pernah ada. Jadi baru mulai sudah langsung naik pitam. Jadi malah ditanya maunya apa? Mau jadi janda, siap-siap jadi janda. Itu jawabannya Jadi dari dia. sekarang saya diam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini contoh yang benar-benar menyakitkan. Seorang perempuan boleh loh memilih. Nanti kalau diajukan ke pengadilan boleh nanti mengajukan pengadilan. Kalau memang suaminya seperti itu, kan di dalam Al-Quran, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang yang pernah berzina itu cocoknya dengan perempuan yang pernah berzina. Jangan mau dengan orang-orang yang berzina. Karena apa? Nggak pantas. Orang mukminah, orang baik, terus gandengan dengan orang yang suka bermaksiat, nggak cocok. Kita kadang sering menemukan seorang perempuan takut menjadi janda. Menjadi janda itu tidak aib.
Apalagi ini untuk mempertahankan kebaikan. Kan begitu. Memang situasi dan kondisi dilihat. Misalnya memperhatikan anak, memperhatikan apapun. Tetapi kalau misalnya sang suami tidak lagi bisa dinasihati, dia malah melakukan kejahatan berikutnya, kemaksiatan bertumpuk-tumpuk, saya kira lebih baik kita mencari yang lebih diridhoi oleh Allah. Kita akan dikasih jalan. Ini jalan kebenaran, ini jalan kemungkaran. Kita milih yang mana? Itu lebih baik begitu, Ibu. Gak apa-apa kalau suaminya sudah kayak begitu. Nafkah nggak ngasih, makan mie kita kasih. Ternyata melakukan kemungkaran. Secara syariat boleh. Nah itu kalau secara fikih namanya khulu. Khulu itu seorang istri mengajukan cerai. Akan nggak lagi bisa menikah dengan suaminya itu. Karena apa? Ini sudah mungkar. Nah seperti itu. Nah, punya putra putri berapa? 3. Mohon maaf, mereka menyaksikan ribut-ribut dari kecil. Lalu kemudian bagaimana sikap ayahnya sama anak-anak? Ya suruh masuk kamar. Tapi kan kuping mereka dengar. Terus? Dan mereka juga kan dengar kalau ada suara yang dilempar. Ya Allah. Pasti ada trauma. Atau aku teriak-teriak Allahu Akbar astagfirullah juga kan pasti dengar. Masih ada nggak yang terbayang sama dari luasnya gitu yang ribut tentang apa gitu sampai anak takutan seperti itu? Iya, jadi kami lagi kumpul, saya lagi gendong si kecil, semua kan saya kerjain. Setelah 2 tahun itu kan saya menganggur, dia udah bekerja karena ada anaknya kecil kan. Saya lagi gendong dia, susunya habis. Saya minta tolong beliin susu. Tapi dia nggak terima, dia merasa suami laki-laki disuruh-suruh. Padahal maksud saya tolonglah bantu apa gitu kalau di rumah. Nah ini kebetulan susu habis, saya minta dibeliin susu. Akhirnya dia ngamuk, dia lempar. Anak lo kenapa lagi tuh? Bolehin dong, aku kan capek pulang kerja. Lu nyuruh gue. Pikir gue nggak sibuk. Apanya mas, seharian cuma mencet HP aja di rumah, nggak ada kerjaan kayak gitu mas. Oh jadi lu anak selama ini gue cuma main handphone doang di rumah. Lu merasa diri lu nyari duit. Itu jangan pakai emosi dong mas, ngomongnya baik-baik. Lu yang banci-banci emosi gue. Bukan gak bener lu. Kurang ajar. Saya juga pernah dilempar apa, lempar parfum botol kaca. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi saya, itu nggak ada yang kena. Ini nggak menikah, punya anak, tapi harus siap merawat. Cuma yang jadi adalah malah dia memperlakukan anaknya seperti itu, Ustaz. Rasulullah SAW memerintahkan kita ini memberi nafkah dengan cara yang baik. Aturannya gimana? Kalau kita berpakaian yang bagus, standar yang sama dengan istri. Memberi makan yang bagus harus standar. Kita makan sate, dia makan sate. Perintahnya nih. Pada hakikatnya malah di dalam kitab-kitab fikih itu nggak ada loh kewajiban seorang istri itu masak. Nggak ada. Karena apa? Yang berhak, yang wajib memberikan makan itu suami. Memberi makan itu apa? Kan bahasanya kalau berarti sudah siap makan. Begitu. Nah ini sudah dipindah semua kepada sang istri. Sudah nyapu, ngurus rumah, ngurus anak, terus mau masakin, nyuci baju. Kan sekali lagi, istri itu kan bukan pembantu. Nggak layak seperti itu. Suami yang bagaimana seperti ini? Ini nggak perlu ditiru nih. Kalau kita perlu kita hentikan orang-orang begini. Begitu. Memang cara menghentikannya harus pelan-pelan. Kalau nggak bisa Bu, ya lebih baik kita nyari jalan yang benar, yang kuat, mencari ridhonya Allah. Ya. Nah, Bu Hasna sampai kapan bisa bertahan seperti itu? Saya pernah pergi jauh. Iya, saya tinggal di dalam. Saya taruh 2 anak saya di rumah mertua. Saya panggil abang saya untuk ambil yang kecil. Terus berangkatnya saya langsung pulang ke rumah ibu. Alhamdulillah keluarga saya menerima.
tapi dia datang, dia minta maaf, dia berbuat baik sama keluarga besar saya. Ya, dalam keluarga saya memang buat mereka kalau istri itu sudah punya suami, jadi saya dibawa pulang lagi. Dan anak-anak juga kan meminta saya pulang dengan suara mereka. Ada perubahan sikap dari suami setelah Tidak. tidak ada, masih tetap Tidak. sama. Ya itu malah lebih parahnya ada keluar-keluar yang itu ya kata-kata saya lagi sakit. Iya, jadi Ini luar biasa. Iya. Jadi begini, kalau memang ada seorang melakukan kejahatan, memang kalau tobat itu diterima. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia itu pernah berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu bertaubat. Ini dia ingin datang bertaubat, ingin kembali baik, kan gitu kan? Ternyata setelah balik bukan lagi, malah lebih baik, lebih kasar. Namanya ini bohong, bukan taubat namanya. Taubat itu namanya dia sudah berniat berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti menyakitin istri, berhenti menyakitin anak-anak, berhenti mengata-katakan kotor, berhenti, diganti dengan yang baik, dengan lembut. Bahkan saya teringat sebuah hadis, Aisyah pernah mengatakan begini, tidak akan ada, kalau ada kelembutan, rasa lembut, maka di situ akan indah semuanya. Tetapi kelembutan sudah tidak ada, yang ada adalah ketidakindahan. Nah, laki-laki juga harus ada lembut, harus sayang istri, sayang anak-anak, kan begitu. Ini kalau nggak ada, pasti berantakan, pasti berantem. Ini buktinya. Kalau ada orang begini, Bu, namanya tobat bohong-bohongan, ya sudah berhenti. Memang begini pertanyaan, kalau ibu masih kuat, masih takut yang lain, silakan. Tetapi kalau kita mau kembali lebih baik, ya mencari jalan lain boleh. Tidak dilarang di dalam agama. Kenapa? Pengen dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia niatnya baik, berubah, tambah lebih kasar. Naudzubillah min dzalik. Itu, Bu. Baik Bu, setelah tetap masih berlaku kasar sama ibu, kemudian ada gak yang masih kepikiran sama ibu, kok dia tega bisa melakukan itu? Kekerasan apa yang dia lakukan? ya kalau saya tanya baik-baik lewat WA itu jawaban tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, tapi ada lagi datang itu saya dikatain dia wanita yang gak baik. Saya juga sempat ini ya Bu, sempat suami memaksakan kehendaknya untuk berhubungan suami istri, tapi dia justru malah menyakiti ibu. Seperti apa ya? Iya, jadi dulu saat menganggur ya, berarti kan saya semua cari uang, pulang saya beresin rumah, dengan beresin anak semua, ngurus anak, PR segala macam. Terus kebetulan saat itu memang mesin cuci lagi rusak, jadi saya nyuci manual. Selesai jam 12 malam dan saya basah, saya ketiduran. Jadi saya nggak tahu bahwa suami itu malam itu minta dilayani. Saya benar-benar nggak tahu, dan saya juga nggak tahu saya ketiduran. Tiba-tiba saya merasa, saya pikir saya mimpi, badan saya dingin. Ternyata pas saya bangun saya disiram air kayak gitu. Iya mas, cepat. Iya mas. Lama banget sih, ke pintu itu aja lo udah tahu capek dari luar kota. Banyak alasan aja lo. Luar gua sekarang. Lu mau nolak, udah kan udah kewajiban lo sebagai istri. Udah. Ya, dia malah tidur.
Woi, bangun balik. Ajar lo, wah ini buat tidur lo. Ini saya ada sama Allah, ini sudah luar biasa. Sudah tidak memberi nafkah, memperlakukan tidak baik. Pada perintah Allah, asyuruhunna bil ma'ruf. Pergaulah dengan cara yang baik. Ini bukan cara-cara orang baik. Sekali dan itu kalau misalnya ingin baik, misalnya contohnya tadi misalnya begini. Ternyata ibu pernah tadi diceritakan dia pulang ke rumah. Ternyata dia nggak bisa. Ya kan? Ibu kan ternyata pengen mencari jalan ini. Walaupun mungkin ini adalah upaya. Tapi ternyata dia yang datang. Ini kalau dipikir dianya nih yang butuh, Bu. Nah, begitu. Ini karena apa? Sudah anak nggak diurus oleh ibu. Nanti kalau ibu sabar, monggo berdoa kepada Allah. Tapi kalau terus-terusan begitu, tidak akan baik. Sekarang masih tinggal sama suami kan? Masih sama sekali juga sifatnya masih belum berubah ya. Artinya masih melakukan kekerasan seperti itu ya. KDRT sudah tidak Masih alhamdulillah. tulisan-tulisan dan itu Masih yang seperti Pak Ustadz bilang lebih sakit hati kan. Fisik mungkin bisa bilang sakit hatinya yang nggak bisa ya. nggak bisa lupa. Baik Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz untuk bisa puasnya melupakan itu dan kemudian doa apa yang dipanjatkan biar ada perubahan dari suaminya, karena sebenarnya diomongin langsung aja udah nggak kena nih Pak Ustadz. Saya tertarik dengan seorang tadi ketika beliau itu ditanya masalah oleh jamaahnya. Ada jamaahnya mengadu masalah keluarganya berantem begini-begini terus. Dia mengatakan istighfar. Besoknya datang lagi masalah ekonomi susah banget, kalau apa istighfar. Besoknya lagi datang masalah anak dan semuanya istighfar. Akhirnya, wahai Syekh, kenapa kok semuanya istighfar? Istighfar itu akan menyelesaikan semuanya. Di dalam Quran wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kita itu beristighfar, nanti banyak rezeki. Wa yumtikum bi amwali wa banin. Jadi tumbuh rasa kasih sayang, ditambahin rezekinya, anak-anak kasih sayang, banyak istighfar. Lalu tadi kita bisa jadi, saya tidak tahu, Allah yang tahu, ada kaitan dengan ridhollahu fi ridhol walidain. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang sekitar. Kalau orang tuanya tidak ada, didoakan, ya Allah ampunin orang tua saya seperti ini. Begitu Bu. Insya Allah nanti akan selesai dengan banyak baca istighfar. Ya Bu ya, minimal bacalah 100 kali. Rajin sholat, setara pokoknya minimal sehari semalam deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau perlu bangun malam, tahajud, bangun jam 3 malam, ngadu sama Allah. Sholat 2 rakaat. Enggak sholat macam-macam, qul huwallahu ahad sama doa berguna sudah. Kemudian habis sholat, aduh ya Allah, kok begini? Semuanya aku serahkan kepada-Mu. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya. Amin, amin. Kalau saya mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu. Coba diamalkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Saya juga berdoa mudah-mudahan bisa selesai bersama ya. Kepada kepentingan anaknya diberikan yang baik biar tidak menimbulkan ada rasa dendam sama ayahnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.